Ini yang saya rasa juga menjadi tantangan bagi kita di industri. Satu, soal kepastian hukum. Dari tadi PI sama Pertek itu soal kepastian hukumnya nggak ada. Kemudian kedua, rantai birokrasi yang masih panjang ini. Nah, masih ada terakhir. Walaupun tadi kita sudah ada LS, terakhir kita pengawasan border secara fisik. Ya. Secara keseluruhan kita hanya bicara di manufaktur ya. Iya, di manufaktur. Manufaktur itu kira-kira ada 1 juta tenaga kerja. Belum kita bicara soal keluarga dan sebagainya. Kemudian ekosistemnya. Apalagi kita padat karya ya. Padat karya itu kalau di daerah itu ketika jam pulang kantor itu bikin macet. Nah, ini beda kondisinya dengan ketika kita bicara pasar domestik. Pasar domestik sangat dipengaruhi dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Kemudian sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang ada di Indonesia. Nah, itu yang mungkin kasus Bata itu juga sebagian besar juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Kemudian sebagian besar juga dipengaruhi oleh kondisi kebijakan, misalnya soal ketenagakerjaan, terutama di Purwakarta. Kemudian dipengaruhi juga kebijakan terkait dengan bahan baku. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di Factory Hub. Kali ini kita akan membahas industri alas kaki bersama Bapak Firman Bakri dari Asosiasi Persepatuan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pabrik sepatu yang ikonik di Indonesia, yang ini Bata, belum lama ini memutuskan untuk menutup pabrik. Lantas, bagaimana sebenarnya kondisi industri alas kaki di Indonesia? Halo Pak Firman, apa kabar? Baik Mas Kahfi. Semoga baik-baik saja Pak ya. Amin. Di tengah kondisi dan gejolak saat ini ya. Tapi mukanya nggak baik sih Mas. Nah itu dia. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, ini kita obrol santai aja Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi ya terhadap industri persepatuan kita ya atau alas kaki? Karena kan industri alas kaki kan sebagaimana kita ketahui sebagai industri padat karya nih Pak. Dan kejadiannya kemarin pabrik Bata memutuskan untuk tutup gitu ya. Bisa jelaskan nggak Pak? Karena tadi sudah dibuka sama Bata, saya coba ini sedikit soal Bata ya. Walaupun saya tidak bisa mewakili dari Bata sendiri. Tapi ini dari perspektif kami dari asosiasi. Pertama kita harus pisahkan dulu nih. Bata itu sebagai entitas usaha, satu dia sebagai pemilik merek dan sekaligus retailer. Dan kedua, dia sebagai industri, pabrikan, produsen alas kaki. Nah, kebetulan yang kemarin heboh tutup karena nggak tahu kenapa heboh ya, karena mungkin ketika ekonomi sedang tumbuh, kemudian ternyata ada yang tutup gitu ya. Nah, tapi saya rasa yang harus kita pilah-pilah dulu, satu ya ini, Bata ini sebagai produsen. Karena dia sebagai produsen dan kebetulan adalah produknya alas kaki, dia termasuk sebagai industri padat karya. Nah, karena dia padat karya, ketika dia berada di Purwakarta, ya kita tahulah ya, Jabodetabek itu sebagai daerah dengan UMK yang tinggi. Sementara kita padat karya, sehingga beban tenaga kerja itu juga menjadi salah satu faktor input yang berpengaruh terhadap proses produksi dan kemudian nanti menentukan di harga akhir. Nah, makanya salah satu faktor di soal proses input itu di tenaga kerja dan dia berada di Purwakarta. Yang UMK-nya salah satu tertinggi di Indonesia. Dan kemudian karena dia sebagai produsen juga, mau tidak mau dia juga harus mengikuti berbagai ketentuan terkait dengan industri. Salah satunya di alas kaki yang menjadi beban kami itu adalah terkait dengan bahan baku. Bahan baku ya. Bahan baku itu dari 2019 sampai di 2022 kita itu sudah dikenakan safeguard ya. Terutama untuk kain. Kain ya. Jadi setiap kali kita beli bahan baku dari luar negeri impor itu dikenakan biaya masuk tambahan
per meternya ya, per meternya. Mulai dari 5.000 sampai 15.000 dan lebih. Nah, secara persentase itu bisa bervariatif tergantung harga ya. Mungkin bisa 10%, kadang-kadang bisa 30% dan sebagainya. Pengaruhnya imbasnya sebenarnya proteksi tekstil itu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi karena disitulah kemudian sebenarnya itu hanya sampai 2022 ya, 3 tahun seharusnya sudah selesai. Tetapi setelah selesai, tiba-tiba di Lebaran 2023, sebelum Lebaran itu kan kita persiapan dulu produksi. Tiba-tiba kemudian ada aturan lagi yang namanya verifikasi kemampuan industri. Nah, ketika itu ada nih pabrik-pabrik yang sudah terlanjur order lokal. Kebetulan ini produsen sepatu ya. Produsen sepatu, kemudian dia order bahan baku lokal. Bahkan produsen bahan baku lokal, bahan bakunya juga impor. Ya, betul. Jadi bahan baku lokal, bahan bakunya juga impor. Ini tumpang tindih juga, gitu kan. Nah, dia akhirnya terkendala bahan bakunya, sehingga dia akhirnya terlambat untuk suplai ke pabrik sepatu. Jadi hampir gagal produksi untuk bisa memenuhi pasar Lebaran. Ini kejadian di 2023. 2023 tahun lalu ya. Nah, setelah 2023, ternyata di 2024 ini kemarin baru terbit Permendak 36 tahun 2023. Atas ya. Nah, ujung-ujungnya ini soal tata niaga impor, dan dalam tata niaga impor itu kita dikenakan lartas. Dan dari Permendak 36 ini, dari 100 lebih HS yang terkait dengan alas kaki. 70%-nya itu terkena lartas secara maksimal. Maksimal. Maksimal itu menurut perspektif kami, satu, dia dikenakan PI. PI itu persetujuan impor yang nantinya ada kuota impornya. Kemudian kita dikenakan LS. LS itu laporan surveyor yang setiap impor atau sebelum impor ada diperiksa secara fisik. Bisa secara fisik oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh kementerian. Dia sebutlah misalnya Sukovindo, Surveyor Indonesia, KSU, seperti itu. Kemudian ketiga, kita dikenakan perteknya, persetujuan teknis. Di dalam persetujuan teknis itu juga ada VKI-nya, VUI. Nah, ini juga pihak ketiga lagi yang ditunjuk oleh kementerian untuk verifikasi ke pabrik. Kita dinilai mesin kita ada berapa, kemudian tenaga kerja kita berapa, semuanya dihitung. Nah, dari hitung-hitungan itu dilaporkanlah ke Kementerian Perindustrian untuk dihitung nanti kita dapat rekomendasinya kuota kita berapa. Nah, tantangannya hitung-hitungannya itu kita nggak dikasih tahu di Permenprin 5 2024 mengenai pertek. Itu masih ada ruang yang saya bilang itu ruang diskresi dari kementerian, pejabat teknisnya ya, teknis untuk memberikan rekomendasi kira-kira kita layak impor berapa. Nah, ini yang saya rasa juga menjadi tantangan bagi kita di industri. Satu, soal kepastian hukum. Dari tadi PI sama pertek itu soal kepastian hukumnya nggak ada. Kemudian kedua, rantai birokrasi yang masih panjang ini. Iya, tadi ada beberapa. Nah, masih ada terakhir. Walaupun tadi kita sudah ada LS, terakhir kita pengawasan border secara fisik. Dari bea cukai itu. Bea cukai. Nah, artinya panjang sekali birokrasi kita untuk bisa impor. Nah, Permendak 36 itu kan tidak hanya bicara barang jadi. Tidak bicara barang kiriman doang. Tidak bicara barang tentengan gitu kan, tapi juga kita bahan baku juga kena ya. Dan kalau kita bicara bahan baku kain 100% kita lartasnya maksimal. Kena semua itu. Kena semua. Nah, itu tantangan di industri. Nah, untuk retail sendiri, pastinya retail itu paling pertama terkena dampak dari pandemi COVID. Nah, dari pandemi COVID itu saya rasa untuk bisnis itu ada yang sifatnya long COVID, dampaknya panjang. Nah, bahkan hampir semua kondisi pre-pandemi itu belum pernah kita nikmati pasca pandemi. Pasca pandemi ya. Sama sekali kita belum menyentuh. Walaupun secara makro indikator sudah mencerminkan katanya pemulihannya sudah pra pandemi nih.
selama ini kan bahasanya pemulihan. Artinya belum ke posisi normal. Artinya kita belum pernah menyentuh posisi sebelum pandemi. Nah, ini coba pertumbuhan dari kondisi pandemi, bukan pertumbuhan pra pandemi. Betul. Nah, itu yang kemudian kita sempat berharap di Lebaran 2023 itu sempat ada pertumbuhan yang cukup signifikan lah ya, walaupun itu masih belum menyentuh kondisi normal. Nah, di 2024 ini nggak tahu faktornya apa ya, entah karena pemilu, entah karena ekonomi global, tetapi hampir kebanyakan anggota kita itu melaporkan di Lebaran 2024 ini tidak sebagus dibandingkan Lebaran 2023. 2023 justru nggak lebih bagus ya? Nggak lebih bagus, menurun artinya. Memang ada beberapa yang mengalami kenaikan, tapi saya rasa masih sangat segmented. Umumnya itu mereka yang kelas menengah ke atas. Menengah ke atas itu diantaranya mungkin ada yang harganya di atas 1 juta seperti itu. Artinya ya ini market orang-orang kaya. Orang kaya. Segmennya juga jauh pasarnya nggak banyak ya. Tapi kalau tadi Pak, saya ulang kalau berkaca dari indikator makro kemarin baru rilis pertumbuhan PDB kita ya. Justru kan penopang utama di konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Di situ naik loh. Ya kan? Nah, ini maksudnya ada kesenjangannya gimana nih antara kondisi real sama indikator makro? Apakah di situ mau nggak mau kita bilang ini produk mana yang mengisi ceruk ini gitu loh Pak? Gimana Pak? Mungkin sebelum Lebaran saya mundur sedikit dulu ya sedikit. Sebenarnya sebelum Lebaran itu indikasinya sudah ada. Jadi Lebaran itu kan tetap kita harus ada persiapannya, preparationnya ya. Preparation biasanya di pabrik itu kisaran kurang lebih 3 bulan. Kemudian dari 3 bulan ini kita distribusi gitu ya. Nah, dari preparation itu ternyata tidak semua distributor, tidak semua retailer itu kemudian melakukan full stock untuk persiapan Lebaran. Ini beda kondisinya seperti sebelum 2023. Nah, waktu itu kita sempat ada beberapa analisis ya, asumsi ya. Mungkin sebagian kelas menengah kita juga sedang kesulitan sehingga mereka tidak mampu melakukan full stock. Kemudian ternyata kelas menengah kita tetap belanja nih. Tetap belanja ternyata. Mungkin saya lebih menilainya akhirnya ya mungkin itu banyak retailer atau mungkin distributor yang tidak mau ambil resiko ya. Nah, ternyata kemudian di 2024 Lebarannya memang pasarnya lesu untuk yang kelas menengah ke bawah. Tadi kaitannya dengan laporan secara makro, ya kita kurang tahu ya pastinya ya. Tapi kalau dari sisi fashion, kita kan kemarin ada berhimpitan dengan pemilu. Satu. Kemudian ketika pasca pemilu tadinya kita berharap, ini pemilu sudah selesai, sudah kita bisa kemudian fokus ke belanja. Ternyata kan pasca pemilu inflasi pangan ya. Inflasi pangan. Nah, itu kan kalau di kelas menengah ke bawah itu kan head to headnya dengan kebutuhan pokok kita pasti. Walaupun kemudian mereka sudah terima THR, banyak juga yang ternyata nggak terima THR karena sudah terlanjur PHK sebelum-sebelumnya itu kan. Nah, ternyata harga kebutuhan pokoknya naik gitu kan. Soal pangan ini ya. Iya, nah itu kan yang tantangan kita kemarin di Lebaran 2024 itu ya di situ. Nah, mungkin ya ada sektor-sektor yang lain yang mungkin sedang dapat berkah dari luar negeri ya kita kurang tahu lah ya. Nah Pak, menyinggung industri alas kaki itu ya Pak. Sebenarnya kan bisa dibilang tadi kita singgung juga ini padat karya loh. Total itu perkiraan ada berapa Pak? Maksudnya total pekerja deh untuk di sektor alas kaki ini. Secara keseluruhan kita hanya bicara di manufaktur ya. Di manufaktur. Manufaktur itu kira-kira ada 1 juta tenaga kerja. Belum kita bicara soal keluarga dan sebagainya. Kemudian ekosistemnya. Apalagi kita padat karya ya. Padat karya itu kalau di daerah itu ketika jam pulang kantor itu bikin macet lah.
Iya sih. Iya, betul. Ini malah paling kelihatan sekali itu kontras itu ketika ada pabrik baru masuk ke daerah yang bukan tradisi industri ya. Industrinya. Misalnya daerah-daerah Brebes gitu-gitu yang tadinya ya masyarakatnya masih bukan masyarakat industri, tiba-tiba datang satu pabrik, begitu jam pulang kantor macet. Itu kelihatan sekali bedanya. Bedanya kelihatan sekali. Tapi dari manufakturnya aja ada sekitar 1 juta ya Pak? Iya, 1 juta. Nah, belum di sisi retailnya ya. Retailnya belum bahan bakunya, bahan baku dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau berangkat dari yang Pak Firman jelaskan tadi gitu ya, dari sisi industri ini kita ada persoalan ya. Bicara input ya, cost inputnya ini ya, mulai dari tenaga kerja sampai di bahan baku. Sedangkan pasar juga ada problem. Jangan-jangan Bata ini permulaan ke depan juga kita takutkan kan juga maksudnya bakal banyak yang tumbang juga gitu loh. Karena gini Pak, kalau bisa dibilang misal gitu ya, mungkin di luar negeri sendiri misal di produk-produk alas kaki ya, mungkin 5-10 tahun lalu ya, kita masih ngeliat tuh sepatu Nike dan segala macamnya lah yang merek-merek global made in Indonesia gitu ya. Nah hari ini itu banyak kan juga made in Vietnam gitu kan, atau apa gitu kan. Nah ini kan juga salah satu indikator gitu loh Pak dari sisi hilir. Gimana Pak? Ini agak beda ya ketika kita bicara industri yang orientasi pasar domestik dan industri yang orientasi ekspor. Untuk industri yang orientasi ekspor, sebenarnya kita sudah sangat kompetitif. Sudah sangat kompetitif. Produk-produk kita ada di seluruh dunia. Bahkan mungkin sekarang posisi kita sudah bisa menggeser China untuk segmen yang global brand ya. Global brand. Sekarang pesaing utama kita paling tinggal Vietnam ya, yang masih di atas kita. Kita sudah posisi kedua. Itu dalam volume Pak ya? Dalam volume, kemudian investasi dan investasi. Nah itu ya mungkin itu juga salah satu indikator yang di sektor kita yang menolong bahwa kita masih bagus itu ya, karena investasi masuk. Kemudian rekrutmen tenaga kerja juga masih ada dan tenaga kerjanya juga masih besar gitu. Tapi ini different story gitu ya. Totally sama sekali berbeda, sangat berbeda kondisinya. Yang satu itu kondisi yang sangat dipengaruhi dari faktor luar, sementara yang domestik kita betul-betul sangat terpengaruh dengan kondisi Indonesia. Nah, yang ekspor ini walaupun secara global terjadi penurunan demand, kemudian geopolitik juga kurang bagus, tetapi di satu sisi kita juga diuntungkan dengan geopolitik ya. Karena dulu itu kan pesaing utama sebenarnya terbesar itu masih Cina. Mungkin beberapa tahun lalu kan kita isunya decoupling China ya, mulai menarik berbagai investasi, kemudian produksi dari China sudah mulai dikurangi. Dan itu yang dari 2019 kan yang kemudian kita kenal dengan relokasi dari China. Betul. Cuman memang waktu itu kan kita belum menjadi penerima manfaat terbesar. Penerima manfaat terbesarnya adalah Vietnam. Nah, posisinya sekarang sudah agak berbeda. China sudah mulai berkurang untuk yang segmen itu tadi, tapi kemudian Vietnam sudah di atas kita dan itu jadi yang pertama. Tetapi sekarang Vietnam juga dalam posisi over atau mungkin sudah mulai mengalihkan optimum juga dia. Sudah optimum dan dia mengalihkan investasi di Vietnam ya. Kesan saya sekarang Vietnam sudah mulai fokus ke industri yang lebih ke high tech, teknologi tinggi. Nah, sudah terjadi juga relokasi Vietnam ke Indonesia. Shifting. Ya, sudah ada beberapa, terutama juga karena salah satu penyebabnya itu dalam penanganan pandemi. Jadi
ketika terjadi pandemi semua negara melakukan lockdown, hanya Indonesia yang PSBB. Iya. Dan kita masih beruntung bisa produksi dan masih bisa ekspor. Mereka lockdown total gitu. Iya, dan lockdown total waktunya panjang. Nah, inilah yang kemudian dilihat secara kepastian pasok. Nah, ini kita lagi-lagi bicara kepastian. Nah, kepastian pasoknya itu terjaga dan walaupun sekarang Vietnam itu kompetitif, tetapi kalau kemudian melihat bahwa dalam konteks kepastian pasok Indonesia lebih unggul, ya mungkin mereka tidak menaruh investasinya di satu keranjang yang besar, tapi mulai didistribusikan ke Indonesia. Dan jadi itu sistem rantai pasoknya dibagi-bagi sama mereka ya. Salah satu keuntungan kita untuk yang orientasi ekspor. Nah, ini beda kondisinya dengan ketika kita bicara pasar domestik. Pasar domestik sangat dipengaruhi dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Kemudian sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang ada di Indonesia. Nah, itu yang mungkin kasus Bata itu juga sebagian besar juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Kemudian sebagian besar juga dipengaruhi oleh kondisi kebijakan, misalnya soal ketenagakerjaan, terutama di Purwakarta. Kemudian dipengaruhi juga kebijakan terkait dengan bahan baku. Nah, secara ya ini kalau bicara harapannya kita berharap ini tidak menular kemana-mana ya. Nah, tetapi kalau kemudian kita melihat kebijakan terbaru dari pemerintah dengan Permendag 36 yang katanya ini diharapkan mampu mengurangi impor ilegal. Kita fokusnya pada impor ilegal. Karena kalau lihat di data kami, impor ilegal itu pernah hampir 3 kali lipat dari impor yang legal ya. Impor yang terdaftar di BPS ya. BPS itu dapat data dari bea cukai kan yang tercatat kan ya. Itu ilegalnya itu selisihnya itu hampir 3 kali lipat. Jadi main isunya seharusnya adalah impor ilegal. Nah, itu yang kemudian kata beberapa pejabat atau apalah ya, bahwa Permendag ini memang salah satu tujuannya untuk menghambat impor ilegal dengan birokrasi. Karena ini kan pendekatannya birokrasi. Kamu harus melakukan ini, syarat-syaratnya ini sampai kamu dapat izin impor. Nah, itu kan birokrasi ya. Nah, kemudian dari Permendag ini yang langsung direct terimpact adalah pelaku usaha yang selama ini impor dan dia jujur. Dia jujur, selama ini dia taat aturan. Dan dengan adanya Permendag ini dia juga tetap taat aturan, tetapi semakin sulit. Nah, inilah yang paling pertama terkena dampak dari Permendag adalah dia, pelaku usaha yang jujur. Nah, apabila ternyata Permendag ini tidak mampu menghentikan impor ilegal yang secara de facto sekarang ini misalnya masih banyak pedagang thrifting. Thrifting itu sudah hampir pasti bisa kita katakan ilegal karena impor produk bekas. Karena Satu produknya itu misalnya biasanya global brand ya, Nike, Adidas dan New Balance dan sebagainya. Kalau untuk bisa jualan itu harus ada lisensinya dari pemilik merek. Kalau itu bisa masuk dan kemudian dia KW, pasti dia ilegal. Kemudian kedua, ketika dia bekas, karena dalam undang-undang perdagangan turunannya ke PP-nya itu sudah jelas bahwa impor itu harus baru, gitu. Kondisi baru, kecuali ada pengaturan tersendiri dan kebutuhan khusus, misalnya kayak truk bekas tuh pernah waktu itu diizinkan karena memang pasokannya di sini kurang waktu itu kan. Dan waktu 2023 di awal bulan-bulan Maret itu kan ada kasus ketika media di luar negeri melakukan yang di Singapura itu ternyata barangnya masuk ke Indonesia di ITC di Jakarta dan ada di Batam. Betul. Nah, waktu itu juga kita juga ditanya, bahkan beberapa dari kementerian juga ini perlu pengaturan lebih lanjut ya. Saya bilang, buat apa pengaturan lebih lanjut? Aturan sudah cukup, undang-undangnya sudah ada, PP-nya sudah ada, pelaksanaan dan aturan terkait yang tidak spesifik bicara soal barang bekas itu juga ada, misalnya bahwa untuk bisa jualan di Indonesia itu labelnya harus label bahasa Indonesia. Kalau dia barang bekas dari luar negeri otomatis dia tidak masuk. Seharusnya itu sudah bisa dong ketika misalnya ketemu di salah satu pasar di Jakarta Pusat
Oh ini labelnya bahasanya asing nih, ya udah kita angkut gitu kan, kita musnahkan. Seharusnya kan bisa. Iya. Nah kalau ternyata dengan Permendak 36 itu masih ada praktek-praktek itu, ya artinya yang jujur akan semakin tidak berdaya. Tapi kan kalau secara substansi gitu ya Pak ya, di Permendak 36 ini kan, apalagi tadi Pak Firman udah menjelaskan ya secara teknis nih, apa sih yang berubah dari pelaksanaan Permendak. Antara persoalan memberantas impor ilegal dengan penerapan Permendak itu kayaknya nggak nyambung nih, ya kan? Maksudnya dalam artian apa ya? Kan bicara impor ilegal misal, apalagi kalau kita tadi ambil kasuistiknya adalah thrifting gitu ya. Ini barang masuk bal-balan gitu ya. Siapapun melakukan bisa melakukan itu gitu loh ya. Dan kadang mayoritas kemungkinan besar nggak ada tuh entitas legal perusahaan gitu loh ya. Sedangkan Permendak di sisi lain mengatur apa yang tertulis legal formal gitu. Ini kan sebenarnya ada nggak berjuntung gitu Pak. Ya. Benar ya? Kalau kayak gitu jadinya kan? Ya kan jadi dalam apa namanya menyikapi terhadap suatu peristiwa itu kan ada berbagai macam pendekatan. Dan ya seperti tadi saya sampaikan, pendekatan pemerintah birokrasi. Nah sementara tanpa adanya aturan yang baru, kita sudah bisa mengatakan produk yang ada di itu ilegal. Sebenarnya aturannya sudah cukup. Dan aturan sudah cukup, artinya yang perlu apa sekarang? Penindakan. Dan kalau memang tidak ada penindakan ya sama aja bohong gitu kan. Bahkan thrifting itu masih jadi tren gitu. Orang pakai sepatu Adidas palsu, Nike palsu masih bangga. Padahal kan yang thrifting itu, yang KW-KW itu head to headnya itu dengan lokal brand kita. Yang head to headnya dengan produsen lokal kita. Karena dia masuknya segmennya middle low. Harga di bawah 300.000. Untuk daya belinya segitu saya kan. Iya, dan itu yang head to headnya langsung dengan brand-brand lokal kita yang marketnya besar sekali. Karena kalau kita bicara ya global brand yang asli misalnya, itu kan harga-harga di atas 1 juta siapa sih yang beli? Ya betul. Segmented sekali, kecil sekali secara persentasenya dibandingkan yang harga 300.000 ke bawah. Nah, kalau kemudian ini tidak diatasi, tetapi yang jujur impornya sulit, produksi juga sulit, ya akhir-akhirnya ya nggak tahu seperti apa. Siap-siap ya. Jujur aja Pak, siap-siap lah. Dalam artian kan gini Pak, sebenarnya kan thrifting ini kan kalau bisa dibilang gitu ya, di sisi lain memang menjadi tren ya. Kan dalam artian bagaimana katanya kita nih efisiensi material, ramah lingkungan apa sih. Tapi yang tidak disadari adalah ketika misalnya di luar negeri bicara penggemar thrifting, itu thriftingnya barang-barang yang ada di mereka juga. Nah kalau sedangkan di kita thrifting berasal dari impor. Ilegal. Ini kan yang sebenarnya mungkin ya salah satu, jangan ngeluarin Permendak tapi lebih banyak edukasi soal thrifting ini sebenarnya yang baik tuh kayak gimana gitu loh. Dari barang dari dalam negeri juga lah, bukan dari impor gitu kan. Justru kan kalau dari dalam negeri mungkin orang yang membuang atau mengganti sepatunya dia bakal konsumsi dari produk dalam negeri juga, bukan dari digantikan lewat impor gitu loh yang second juga. Mungkin kayak gitu kali ya. Sebenarnya thrifting ini juga tidak pengaruhnya tidak jangka pendek ya. Thrifting ini kan merubah perilaku masyarakat ya. Membentuk perilaku masyarakat bahwa brand-brand global itu bisa terjangkau. Dengan uang 200.000 aku udah bisa pakai sepatu global brand. Tetapi dia nggak tahu dengan sadar bahwa itu sebenarnya ilegal. Nah, yang seperti ini kan yang sebenarnya ketika dia ditawarkan lokal brand, ini kita punya lokal brand nih harganya sama, mau nggak kamu beli? Ya dia ternyata cenderung milihnya yang global brand, walaupun itu palsu, walaupun itu ternyata ilegal, kemudian ternyata dia sudah pasti ilegal, dia tetap milih yang ini. Artinya
mindset masyarakat Indonesia seolah-olah kita brand minded. Padahal kemampuannya belum sampai ke sana. Jadi lokal brand kita harus bersaing dengan persepsi yang sudah terbentuk itu. Ya, pasti berat. Jadi nggak ada lokal pride ini di industri alas kaki. Nggak kayak di timnas ya. Lokal pride kita sangat segmented sangat segmented ya. Beberapa brand yang sedang ngetren itu kan misalnya dia base-nya community. Kemudian base-nya online. Karena memang market mereka kan untuk masuk ke segmen yang middle low itu kan berat ya, hampir seluruh Indonesia itu harus kita masukin. Kalau enggak ya persaingannya juga terbuka sekali. Nah memang untuk kelas-kelas itu masuknya yang sudah well educated, sudah tahu online, kemudian dia tahu komunitasnya seperti ini. Ya memang market kitnya masih terbatas. Dan yang market yang besar justru dimasukin oleh produk-produk ilegal tadi. Bisa sih. Dalam artian mungkin juga dari sisi industri juga harus ada inovasi kali Pak, dari sisi marketingnya gitu, yang lokal-lokal ini, industri lokal ya. Karena kan beberapa tadi sempat disebut juga ada beberapa brand memang yang lokal ini sepertinya masuk ke gaya hidup generasi anak muda sekarang tuh. Saya nggak ngerti datanya seperti apa ya. Tapi sementara ini bukan mindset ya, tapi pemahaman beberapa pelaku ya termasuk saya juga, bahwa sebenarnya market terbesar itu masih yang sifatnya offline. Market terbesar masih offline. Seberapa besar sih penetrasi online terhadap produk-produk fashion? Fashion itu kan harus fit ya, harus sesuai dengan kondisi badan kita ya. Artinya ketika beli sepatu ukurannya 30 misalnya. Ketika kita beli apakah sama dengan kaki kita misalnya seperti itu. Apalagi ketika ya kita nggak tahu produsennya seperti apa gitu kan. Nah, kita masih berasumsi bahwa offline itu masih market yang paling besar ya. Dan market yang sangat menjanjikan. Nah, bahkan brand-brand baru yang sudah eksis di online pun sekarang sudah mulai belajar untuk offline. Bikin offline-nya. Walaupun belum berhasil. Karena memang marketnya berbeda sekali. Mungkin kalau market yang educated, kita kasih harga yang nanggung kisaran 500.000, masih laku, masih dimakan. Tapi begitu sampai ke offline market, yang sebagian besar market kita adalah middle low, nah ini agak berat. Dia mau menurunkan segmentasinya, positioningnya menjadi middle low atau mau di tengah-tengah, itu juga dilema juga pastinya. Pak Firman, terakhir Pak, dengan kondisi industri alas kaki seperti ini, sebenarnya harus ada rekomendasi kebijakan apa Pak? Dalam artian supaya case-nya Bata ya, yang di produsen ya, di manufaktur, ini cukup di sini deh. Ya, yang lain jangan gitu. Gimana Pak? Saya rasa yang paling utama merubah mindset ya, terutama di government kita ya. Jangan mindsetnya defensif terus. Kita harus ofensif. Dan kita sudah unggul untuk segmen yang top global brand. Top global brand kita sudah unggul sekali. Dan kita mengatakan kita terbesar kedua di dunia itu sudah sangat luar biasa pasti. Nah, kemudian sebenarnya pemerintah sudah mencanangkan untuk ayo kita serbu pasar non tradisional kita. Mana ini pasar non tradisional kita? Pasar non tradisional itu berarti adalah negara-negara yang belum negara-negara kaya. Kalau pasar tradisional kita kan pasar negara-negara kaya, Amerika, ini Eropa, market ya. Ya, kemudian Jepang, Korea, Cina, kan negara-negara kaya. Nah, untuk bisa masuk ke negara yang market baru ini, non tradisional ini, tidak bisa dengan pemain yang lama. Pemainnya sudah existing di top global brand. Karena pasti skala ekonominya di negara-negara baru itu juga mungkin segmennya masih kecil seperti Indonesia. Nah, mau tidak mau ya kalau mau masuk ke sana harus pemain baru yang memang segmen marketnya cocok. Segmen marketnya yang sama.
Dan itu kita punya banyak yang sekarang sedang mereka bertarung di dalam negeri. Nah, itulah yang saya rasa harus ditingkatkan level playing field-nya. Mereka diberikanlah kemudahan bahan bakunya, bahan baku yang kompetitif. Kemudian ketika mereka ekspor, dibantulah ekspornya seperti itu. Karena di market segmen itu terbesarnya adalah Cina. Cina tidak hanya masuk ke Indonesia dengan produk murah, hampir di seluruh dunia, termasuk ke Eropa, ke Amerika. Mereka juga masuknya di segmen-segmen itu. Enggak cuma alas kaki. Iya, jadi kalau untuk bicara top global brand, kita sudah lebih unggul dari Cina. Tapi kalau di seluruh dunia, untuk ekspor sepatu Cina, itu segmennya yang non-brand, yang harganya tidak semahal harga-harga yang top global brand itu. Nah, kalau kita mau bersaing ya, kita perlu dukungan pemerintah. Dan masih ada satu pasar yang sebenarnya potensial, itu pasar EU, di mana di pasar itu Cina tidak mendapatkan preferensial tarif biaya masuk. Cina dikenakan diskriminasi tarif di sana, dia dikenakan biaya masuk yang sangat tinggi. Nah, cuman sampai sekarang kita belum selesai nih Indonesia EU CEPA. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan itu, kita bisa masuk ke segmen-segmen pasarnya Cina di Eropa. Dan itu masih sangat besar potensinya. Ada peluang di situ, Pak. Ada peluang. Tinggal FTA kita aja nih gimana ya. Nah, masalahnya pemerintah FTA misalnya dengan Australia misalnya. Oke lah, kita dapat biaya masuk 0 nih. Ternyata Cina juga sama. Ternyata Cina juga sama. Kompetitor yang besar juga sama ya. Salah satu yang peluangnya besar itu di EU, karena EU berlaku tarif diskriminatif dengan Cina misalnya. Sama Amerika juga tuh ya. Kalau Amerika kita diberlakukan sama. Indonesia, Cina, Vietnam masih sama biaya masuknya. Tapi EU misalnya Cina itu dikenakan tarif 19%. Vietnam sudah 0. Kita masih ada di tengah-tengah. Nah, kalau kita bisa menolkan itu, kita bisa bersaing dengan Cina. Kita bisa merebut pasarnya Cina. Kalau pasarnya Vietnam, saya rasa pelan-pelan dengan Vietnam beralih orientasi industrinya yang mencoba masuk ke industri teknologi tinggi, saya rasa pelan-pelan nanti juga akan relokasi ke Indonesia. Siap. Oke, semoga dengan adanya di podcast ini bisa didengar Pak rekomendasi kebijakan. Amin. Demikian perbincangan kita bersama Bapak Firman Bakri dari Aprisindo. Sebagaimana tadi kita bahas, persoalan industri alas kaki sangat kompleks ya, mulai dari industri sampai di sisi hilir. Tapi ada juga peluang yang sangat besar yang bisa dimaksimalkan, seperti ekspor ke Uni Eropa. Semoga ke depan industri alas kaki kita bisa semakin lebih baik. Demikian, sampai jumpa di Factory Hub selanjutnya.